baik negeri maupun swasta. Provinsi Lampung terbagi menjadi 15 kabupaten atau kota, salah satunya adalah Kabupaten Pringsewu. Memiliki 7 perguruan tinggi, salah satunya adalah Institut Bakti Nusantara Lampung. Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Bakti Nusantara Lampung diresmikan pada tanggal 16 Juli 2022. Kampus ini merupakan gabungan dari Kampus Timik Pringsewu dengan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur. Institut Bakti Nusantara Lampung berlokasi di Jalan Wismarini Pringsewu dan berpusat di Way Jepara, Lampung Timur. Memiliki 2 fakultas, yakni Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer terdiri dari 4 program studi, yakni S1 Sistem Informasi, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Otomotif, dan D3 Teknik Elektronika. Adapun Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki 2 program studi, yakni S1 Manajemen dan S1 Bisnis Digital. Dengan beberapa unit kegiatan mahasiswa untuk mengisi aktivitas yang bermanfaat di luar waktu kuliah. Institut Bakti Nusantara Lampung diharapkan bisa menjadi kampus yang senantiasa meningkatkan pengetahuan serta kualitas pendidikan, semakin unggul dan lebih profesional, serta mampu menjadikan mahasiswa profesional, sehingga diharapkan mampu membantu mensejahterakan masyarakat dan bangsa. Mari menjemput asa, meraih mimpi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa bersama Institut Bakti Nusantara Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ruslaini SMM, CIQAR, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dan juga keynote speaker dalam webinar hari ini. Yang saya hormati 2 narasumber hebat kita, yaitu Bapak Zilfikar Albaba dan juga Bapak Agus Setiawan. Yang saya hormati founder dari Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia dan Lembaga Pengembangan Karir Dosen, yaitu Bapak Danang Eskom MT. Pada webinar kali ini, Stay Kasih Bangsa menghadirkan co-host yaitu Institut Bakti Nusantara. Selamat bergabung ke teman-teman dan kawan-kawan dari Institut Bakti Nusantara. Sebelum saya memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Utami Nur Hasanah. Saya selaku MC dan juga moderator dalam acara webinar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa seri kedua dengan tema Kiat Startup Bertahan di Masa Sulit. Saya akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penyampaian materi singkat. Yang keempat, penyampaian materi dari narasumber. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup dan foto bersama. Sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk dapat duduk dengan tenang selama lagu Indonesia Raya diputarkan.
Kepada operator, dipersilahkan. Selanjutnya, yaitu pemaparan materi singkat dari keynote speaker kita, yaitu Ibu Ruslaini SEMM CIQAR. Kepadanya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Tami. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini di kegiatan e-seminar kita, pimpinan, dosen, mahasiswa-mahasiswi dari Institut Bakti Nusantara Lampung, khususnya Bapak Dr. Saiful Bahri. Pak, salam ketemu lagi, salam sehat. Salam Bu, salam sehat Bu. Ya, dan mungkin Bapak Bukhori ya, saya lihat ya, ada Iya, Bapak Pak Bowo Bukhori. itu Pak Dekan itu. Oh, Pak Dekan, salam kenal Pak Dekan. Ya, senang sekali. Institut Bakti Nusantara Lampung telah menjalin kerjasama MOU dengan Stikasi Bangsa, dan ke depan kita akan bergandeng tangan bersama-sama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk kualitas pendidikan tinggi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas peran sertanya Pak Bukhari dan Pak Dr. Saiful. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Agus Setiawan dan Bapak M. Zulfikar Albaba. Selamat datang di sesi kedua dari Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi yang diselenggarakan oleh Kampus STI Kasibangsa. Tema Kiat Startup Bertahan di Masa Sulit ini sangat menarik dan relevan dengan tantangan yang dihadapi dunia usaha saat ini. Dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah, tentunya dunia usaha perlu terus berinovasi. Sudah dituntut inovasi, harus terus berinovasi. Dan juga mengembangkan strategi-strateginya agar dapat sustain di tengah kondisi dunia bisnis yang sangat dinamis saat ini. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa membangun startup itu bukan hanya sekedar tentang memiliki ide yang brilian saja, tapi juga tentang bagaimana bertahan di tengah persaingan pasar yang lebih kompleks, yang lebih global, dan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Maka diperlukan kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, sebagaimana yang kita ketahui diuraikan pada teori Dynamic Capabilities dari David Tisch. Ini betul-betul terasa di beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir juga terjadi fenomena. Kita lihat banyak startup tumbuh dengan pesat. Namun di sisi lain,
Tidak sedikit juga startup yang harus berhenti beroperasi karena kurangnya strategi bertahan mungkin dalam situasi yang sulit. Hari ini kita beruntung akan mendapatkan wawasan berharga dari praktisi bisnis, yaitu Bapak Agustiawan dan Bapak M. Zulfikar Albaba. Pak Agustiawan ini dari Role Play Studio, Malang, ya, Jawa Timur, dan Pak Zulfikar Albaba juga dari Indigo Space Malang, Jawa Timur. Jadi ada Jawa Timur, ada Lampung hari ini ya, dan ada Jakarta, 3 provinsi. Kita akan berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama, berdiskusi tentang bagaimana startup ini bisa bertahan, berkembang, dan beradaptasi dalam berbagai kondisi pasar. Rekan-rekan mahasiswi, para dosen, Bapak Ibu semua, seminar ini adalah kesempatan bagi kita semua, terutama mahasiswa-mahasiswi, calon pengusaha muda yang berasal dari perguruan tinggi dan juga masyarakat luas. Mari kita belajar dari pengalaman para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini dalam membangun bisnisnya. Untuk itu, saya mengajak seluruh peserta aktif berdiskusi, karena seri e-seminar yang diselenggarakan oleh Kampus STKC Bangsa berkolaborasi juga dengan Institut Bakti Nusantara Lampung, Asosiasi ABJI, dan LPKD yang dipimpin oleh Bapak Danang ini merupakan bagian dari komitmen kami semua dalam mendorong literasi bisnis dan kewirausahaan di dunia pendidikan tinggi. Kami berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh praktisi bisnis, akademisi, dan juga pemerintah dalam mendukung ekosistem kewirausahaan yang lebih luas dan berkelanjutan di Indonesia. Saya selaku Ketua STKC Bangsa dengan ini menyatakan e-seminar inkubasi bisnis dan investasi STKC Bangsa seri kedua dibuka dengan tema Kiat Startup Bertahan di Masa Sulit. Selamat mengikuti webinar dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nini. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan sesi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta, yaitu pemaparan materi dari Bapak Zulfikar dan Bapak Agus Setiawan. Seperti yang kita ketahui juga di webinar kemarin yang seri pertama menyampaikan bahwa 90% startup awal itu gugur nih. Nah, itu tuh ada banyak faktor, baik itu dari perubahan iptek maupun perubahan situasi ekonomi. Untuk itu, di series kedua ini kita akan bahas nih, cara jitu apa dan kiat sukses apa supaya startup kita tetap bisa bertahan di masa sulit. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu kedua narasumber keren kita, yaitu Bapak Agustiawan dan Bapak Fikar Albaba. Selamat siang. Siang-siang. Halo, siang Mbak. Oke, terima Aman ya kasih suaranya? atas eh, kehadirannya untuk sharing ilmu dan pengetahuan bersama kita semua di sini. Untuk sesi yang pertama, kita akan memulai dari Bapak Agus Setiawan. Sebelum kita mendengarkan materinya, marilah sama-sama kita saksikan VT profile dari Bapak Agus Setiawan. Kepada operator, dipersilahkan. Oke, selamat siang. Enaknya manggil Kak Agus atau Bapak Agus aja? Bebas sih Mbak. Bebas, Kak Ini Agus aja ya Kak, biar lebih akrab. Oke. Kak, sebelumnya aku baca di CV-nya, experience-nya banyak banget nih berkaitan dengan startup ya. Semoga nanti Kakak bisa membagi ilmu yang daging-daging untuk kita semua. Untuk itu, kepada Kak Agus, waktu dan layar dipersilahkan. oke. Oke, udah keluar ya.
Oke, terima kasih waktunya. Di sini saya Agus Setiawan. Cuma di Malang di community itu kan nama Agus itu terlalu dikit ya. Jadi jadi teman-teman komunitas itu manggil saya dibalik. Kalau di Malang kan bahasanya dibalik jadi Agus jadi Suga gitu. Banyak orang yang mikir juga aku niru BTS itu ya. Aku dipanggil Suga sebelum sebelum BTS itu booming itu udah dipanggil Suga aku waktu itu. Oke, Jadi Kak Suga ya berarti ya. mereka yang mereka yang niru aku itu. Nah, oke, di sini aku sendiri sebagai owner dari Roleplay Studio, di sini aku pengen share soal eh, journey dari Roleplay Studio itu sendiri gitu. Jadi eh, nanti kita akan bahas ada 3 poin ini. Ya, ada 4 poin sebenarnya. Yang terakhir eh, bersambung karena kita masih berlanjut ya, belum tutup jadi continue. Jadi poin pertama adalah tentang siapa si roleplay itu. Terus dua adalah showreel kita atau portofolio kita. Dan ketiga adalah di adaptive pace gitu, di mana banyak teman-teman dari startup itu yang kadang di poin ketiga ini menjadi titik titik balik atau titik bangkrutnya dari suatu startup gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk di tentang roleplay. Kita sekarang udah PT Roleplay Semesta. Roleplay sendiri kita berdiri di November 2014 dan kita bergeraknya itu di industri animasi dan kita awalnya tuh merintis itu mulai dari ngerjain kayak explainer sampai sekarang ngerjakan film layar lebar kayak gitu ya. Tapi di baliknya roleplay ini sebenarnya aku udah buat startup animasi itu di tahun 2008 ketika aku masih SMK gitu ya. Di SMK itu aku buat startup animasi bernama Copycat Studio. Di mana Copycat Studio itu mengalami kebangkrutan di tahun 2012 gitu karena di mana aku baru lulus SMK, belum tahu bisnis seperti apa, terus manajemen seperti apa, alhasil pengeluaran lebih tinggi daripada pemasukan. Akhirnya 2012 itu aku putuskan untuk pilotkan studioku pertama yang namanya Copycat Studio itu. Dan di tahun 2014 aku buka lagi dengan roleplay ini yang bertahan sampai saat ini gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk evolusi kita ya, journey di startup di roleplay kebetulan November tahun lalu itu udah 10 tahun. Jadi kita start di 2014 itu di mana kita buat studio animasi itu mencoba membuat lagi setelah kegagalan yang pertama dengan beberapa kolega di kampus. Itu aku start itu dan kebetulan klien pertamaku dulu itu langsung aku dapat Mabesat TNI AD di Jakarta gitu. Terus kita ngerjakan proyek mereka, akhirnya TNI AD dapat penghargaan dari ASEAN atau Asia, lupa. Akhirnya kita dikontrak selama 5 tahun kayak gitu. Nah, kemudian di 2017, Roleplay Studio sendiri kita membuat legal, yaitu PT Roleplay Semesta. Kemudian di tahun 2020, kita dapat tawaran untuk join di salah satu kawasan ekonomi khusus Singasari, karena di Indonesia ini ada sekitar, eh, terakhir aku cek itu ada berapa? 17 kawasan ekonomi khusus. Nah, di Malang itu ada kawasan ekonomi khusus Singasari dan kita di-invite untuk menjadi bagian di dalam kawasan ekonomi khusus Singasari itu. Kemudian sampai sekarang kita masih ada di sini dan nanti di perjalanan ini aku akan sedikit cerita kayak gimana sih kendala untuk running studio sampai 10 tahun ini terus apa itu susah senangnya untuk jalanin bisnis di bidang animasi kayak gitu ya. Oke, terus apa sih yang membuat kita unik gitu ya dibanding studi yang lain ini? Ini tetap Mas Robi. Jadi awalnya itu kita cuma fokusnya di animation, produksi di animasi aja. Tapi karena eh, kejamnya dunia, hmm, jadi suatu perusahaan kan harus menuntut kita untuk memiliki beberapa revenue stream gitu ya. Dalam satu startup, kalau kita punya revenue stream cuma satu pipa gitu ya, itu rentan banget untuk
kita mengalami kegagalan karena sekali pipa itu buntu kita kan nggak akan survive gitu ya. Makanya di situ kita ada game development, terus kita ada toys juga. Nah, ini adalah showreel kita atau portofolio kita. Jadi ini ada Indekos. Jadi Indekos ini adalah game yang sekarang lagi kita develop. Running two hearts, sharing dreams and laughs. Bills compiling high, but we just get by. Morning rush and chaos, coffee cups in hand. Life's a crazy dance with our wacky plans. And God goes where we find a way through day to day. And God goes laugh the night away in our little space. Dishes in the sink, clothes on every chair. We don't seem to care, fun is in the air. Neon lights outside, rain taps on the glass. Time it seems to fly in our joyous past. And God goes where we find a way through day to day. And God goes laugh the night away in our little space. Nah, barusan adalah game yang lagi kita develop. Ini dari IP kita. IP itu adalah intellectual property ya di industri kreatif. Dan IP ini adalah tabungan untuk suatu startup gitu ya. Dimana kalau IT atau apapun itu kita harus punya produk kayak gitu ya. Dan produk di animasi adalah ini. Kita ada IP yang bisa berbentuk animasi, berbentuk game dan lain-lain gitu. Nah, terus ini kita ada toys juga. Jadi kita lagi produksi toys dan kolaborasi dengan beberapa toys maker, dan kebetulan kemarin kita di-invite untuk menjadi salah satu partisipasi di Jakarta Toys Fair kemarin bareng sama seniman-seniman dari Thailand, Jepang, Singapura dan lain-lain gitu. Dan ini adalah foto kita di animasi. Nah, kalau untuk Porto nanti, nah aku akan jelaskan. Jadi Porto kita itu kita start dulu awal lokal gitu ya, karena 2014 itu kita kecil banget. Kita bisa dibilang ngontrak rumah untuk buat studio role play itu berapa dulu? Sekitar 6 juta setahun ya itu untuk kontrakan. Jadi isi cuma 3 orang gitu ya. Jadi kita ngerjakan mulai kerjaan lokal kayak gitu sampai sekarang klien kita itu ada di Asia, Eropa dan US gitu ya. Dimulai dari Malaysia, Singapura, Jepang, Qatar dan lain-lain. Terus ada USA, England dan Meksiko dan lain-lain, itu kita udah ngerjakan project dari negara lain gitu ya. Jadi kayak tadi showreel kita itu kita ngerjakan kayak kalau dari Malaysia Bobo Boy Mekamatu itu kita ngerjakan. Kalau untuk Netflix juga kita ngerjakan Hot Wheels yang kemarin baru rilis di tahun lalu di bulan Juni. Hot Wheels itu kita ngerjakan untuk animasinya juga. Terus kita ngerjakan iklannya dari game Seven Deadly Sins Idle Adventure. Terus banyak lagi yang kita kerjakan. Nah, kita masuk di poin ketiga, adaptive
base gitu ya. Kebanyakan startup itu mereka itu YOLO gitu ya, you only live once gitu ya. Jadi mereka nggak nggak bermain strategi, nggak mikir apapun, yang penting terjang kayak gitu. Dan eh, lack of strategy atau minimnya strategi itu sangat bahaya banget untuk startup gitu ya. Jadi di sini aku grading, jadi mulai poin paling dasar sampai poin yang paling atas itu aku bagi menjadi 4 gitu ya. Jadi mulai dari paling dasar itu financial planner itu harus benar-benar diatur, karena financial itu menentukan kita mau bergerak seperti apa gitu ya. Kita mau boosting apa itu edge kita seperti apa, kita mau expand atau kembangin tim seperti apa, itu harus tergantung di financial kita. Kemudian kita naik setelah financial itu adalah brand. Jadi brand studio kita, contoh role play studio, itu harus kita bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang market butuhkan gitu ya. Jadi brand itu sangat penting karena ini akan berpengaruh untuk gimana kita jalannya ke depan gitu ya. Karena kayak nama itu adalah doa, jadi kita harus ngasih nama brand kita itu sesuai dengan plan yang kita targetkan. Kemudian adalah produk. Produk ini eh, sesuatu yang paling krusial, karena dengan kita produk atau punya showreel yang bagus, kita mau masuk kemanapun atau berhadapan dengan siapapun itu akan sangat mudah gitu ya. Dengan showreel yang bagus atau portofolio atau produk yang bagus, kita bisa menawarkan dari tim marketing dan tim sales untuk bertemu siapapun itu akan lebih mudah gitu. Dan terakhir adalah di strategi, di mana setelah kita tahu soal financial brands dari studio kita, terus produk dari studio kita harus membuat strategi untuk gimana nih studio kita akan jalan. Nah, apa hubungannya dengan adaptive pace? Karena di setiap industri itu akan mengalami banyak ujian gitu ya. Jadi kayak kalau orang dulu itu ngobrol, bisnis itu ujiannya setiap 5 tahun sekali gitu ya. Terus ada juga ujian yang sekali kita dapat investment gede, nggak malah bagus, malah bangkrut, itu juga juga ada. Nah, strategi ini yang menentukan itu, dan kita harus adaptif nih dengan dunia yang terus berkembang, bahkan lebih cepat dibandingkan apa yang sekarang kita fokuskan itu. Apalagi kita ada di belahan dunia ketiga gitu ya, di mana ketertinggalan kita secara teknologi dengan US, dengan negara-negara dikdaya yang lain, itu kita jauh banget gitu. Bahkan kita tertinggalnya bisa dibilang bisa puluhan tahun secara knowledge dan apa-apa ya. Kemudian di tahun kemarin itu muncullah kayak AI gitu ya, AI dan apapun itu yang bisa mendistraktif dari bisnis kita. Nah, adaptive pace ini kita harus bisa mengadaptasi dengan itu, karena banyak isu di industri kita, industri kreatif. AI itu bisa membunuh banyak eh, bisnis gitu ya, mulai dari ilustrasi, musik, animasi dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita harus kuat, dan kita nggak boleh kemakan oleh AI, karena AI itu bisa kita manfaatkan untuk mempermudah production kita gitu. Jadi kita nggak boleh anti banget sama AI, tapi kita harus bisa memanfaatkannya dan tidak boleh terlena dengan AI sendiri. Kalau khususnya di animasi, AI itu sekarang masih belum terlalu mendisruptif industri kita gitu ya, karena setiap orderan series itu tidak bisa dikerjakan oleh AI, karena sistemnya AI kan dia generate data itu ya. Jadi kalau dia udah jadi satu video terus kita revisi satu part kecil, dia akan generate visual yang berbeda lagi gitu. Oleh karena itu di animasi, film series dan film movie itu AI belum belum bisa menggantikan gitu ya. Nah, terus gimana kita bisa survive selama ini ya, bisa 10 tahun gitu ya. Dan ini yang sering aku lihat ketika banyak teman-teman dari kampus atau dari SMK waktu kunjungan ke studio, dan mereka tanya dan mereka belajar ke saya, itu kebanyakan gap generation itu sangat berpengaruh ternyata ya. Jadi kayak generasi Z, generasi Alpha itu mungkin teman-teman terlihat seperti tidak punya komitmen gitu ya. Di mana ada anak generasi Z, dia disebut kayak kutu loncat, dia pindah
habis kerja sini nggak lama pindah ke sini, pindah ke sini. Dari sudut pandang orang yang generasi X gitu, itu mungkin dibilang orang itu nggak komitmen gitu ya. Itu orang itu nggak punya pendirian, makanya dia pindah-pindah. Tapi dari sudut pandang generasi Z atau generasi Alpha, itu adalah salah satu survival skill gitu ya. Daripada dia stay di satu perusahaan tapi dia nggak berkembang, dia akan berpindah-pindah sampai dia memenuhi target tujuannya gitu. Itu beda perspektif. Nah, cuma di komitmen ini kebanyakan yang menjadi masalah. Banyak generasi Alpha, generasi Z itu ketika dia untuk membuat bisnis itu mereka kurang berkomitmen gitu ya. Jadi ketika dia dapat masalah dikit dia langsung menyerah, terus langsung ketika dia dapat melihat peluang yang lain lebih gede dia akan berpindah kayak gitu. Nah, komitmen ini yang di pengalaman saya untuk mendirikan role play ini sangat penting gitu ya. Jadi karena aku pernah mengalami bangkrut dan lain-lain gitu ya. Harus komitmen dan ditentukin tujuannya. Terus kita harus smart untuk menghadapi challenge yang ada di depan gitu ya. Karena eh, bahkan kita nggak tahu challenge-nya itu bisa aja besok datang, bisa aja berapa hari lagi datang. Nah, untuk itu kita harus antisipasi dan menyiapkan planning-planning untuk menghadapi masalah-masalah itu. Berikutnya itu adalah kita harus tetap mencoba gitu ya. Karena banyak teman-teman yang ketika dapat kendala kayak tadi itu, dia langsung berhenti. Sekali nubruk, sekali kepentok gitu dia dia langsung berhenti gitu. Nah, sedangkan kepentok itu adalah cuma salah satu jalan aja. Mungkin kan bilang kalau di bisnis itu ya gagal itu adalah proses mendekatkan kita dalam kesuksesan karena kita kan nggak akan pernah sukses kalau nggak pernah gagal gitu. Nah, kalau sekali gagal dia langsung menyerah, nah dia nggak akan ketemu sukses karena dia akan buat perusahaan atau startup yang lain dia akan ketemu gagal lagi. Kalau dia pindah terus nggak nyoba kemana lagi dia akan nggak akan ketemu suksesnya gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah diulang gitu ya. Jadi setiap kita eh, mencoba lagi, kita harus komitmen, kita harus smart untuk menghadapi yang lain. Terus kita harus mencoba lagi. Kalau pentok lagi, ulang lagi. Kita harus komitmen, smart dan coba terus yang lain gitu ya. Nah, mungkin materi dari aku mungkin kayak gini dulu. Sisanya itu mungkin kita langsung diskusi aja kalau untuk yang di soal startup ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suga. Untuk sesi berikutnya kita mendengarkan materi terlebih dahulu, nanti baru kita ada di sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, nanti boleh bertanya melalui kolom chat ataupun raise hand terlebih dahulu. Sekarang kita akan memasuki materi kedua yang akan dibawakan oleh Kak Zilfikar Albaba. Selamat siang, Kak. Halo, cek siang-siang. Suaraku aman nggak? Aman, Pak. Ya, boleh dipanggil Kak Oke. Fikar aja ya. Iya, ya. Mas aja nggak apa-apa. Oke. Jasa Bapak. Kalau Bapak nanti masuk ke Mas Agus itu, panggil aja Bapak. Udah tua itu. Kok saya masih mas-masin. Oke, oke. Sebelum kita mendengarkan materi dari Kak Fikar nih, kita sama-sama saksikan dulu VT profile dari Kak Fikar. Kepada operator dipersilakan. Oke. Kak Fikar, kita langsung masuk ke sesinya aja ya. Untuk waktu dan layar dipersilakan kepada Kak Fikar. Oke, terima kasih Mbak MC, Mbak Tami namanya ya. Panggilannya siapa? Mbak Tami ya. Oke, Betul. terima kasih. Salam hormat Bu. Terus, nah ini Bu Kepala, Bu Ketua ya kalau di sini ya. Ibu Ketua, salam kenal Ibu, saya Fikar dari Malang. Jauh-jauh ya saya diimpor walaupun via Zoom ya, ini harus mengisi di Jakarta. Pak Saiful, Bapak Ibu dosen sekalian, Mbak Mas yang sudah hadir di kegiatan hari ini.
izin saya share screen. Eh, apakah share screen saya tidak muncul, Bapak Ibu? Sudah. Oke, siap. Karena di posternya saya mewakili Indigo, jadi izin mewakili yang terkait dengan sudut pandang kami di Indigo. Jadi salam kenal Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, saya Fikar di sini selaku Business Community Lead dari Indigo Space Malang, salah satu program dari Telkom Indonesia, di mana untuk mensupport ekosistem startup yang ada di hari ini. Kalau tadi Mas Huda tadi ada cerita tentang role play-nya, memang role play itu di industri animasi ya, yang memang cukup secara bisnis memang sekarang lagi banyak, terutama di luar negeri gitu ya, pasar-pasarnya gitu. Nah, kalau kami sendiri memang di Indigo memang fokusnya ke teman-teman di aplikasi dan game. Mungkin nanti sambil saya cerita sedikit. Topiknya tentang survive mode dan itu memang tepat sekali. Nah, ini sekilas CV saya. Nanti mungkin bisa kita terhubung di LinkedIn. Silakan teman-teman bisa di-insert LinkedIn saya. Cari aja Fikar Albaba gitu, nanti akan ketemu. Oke, lanjut. Nah, ini sekilas tentang Indigo. Kita punya tagline Unlocking the Vision of Indonesia, di mana memang fokusnya kita mensupport ekosistem digital yang ada di Indonesia, terutama untuk saat ini ada di sektor aplikasi dan game gitu. Bagaimana agar bisa terkolaborasi ya, karena memang under Telkom Group ini menjadi salah satu pionir di digitalisasi yang ada di Indonesia. Nah, ini semoga bisa terplay kalau misalnya memang sedikit. Indonesia has become one of the big countries in digital economy, producing ever-growing numbers of digital startups that create changes to the nation. Telkom Indonesia has been in a part of it since the very beginning by creating the most complete incubation and accelerator program in Indonesia. Nurturing startups by creating programs that varied from startup establishment, growth, and helping them go through synergy process to create the best startup for the nation. Accepting everyone from anywhere across the nation, from cities to villages. We support startup digitalization to achieve our grand purposes, to create the best startup ecosystem in the nation. For years, Indigo has been active on growing the digital startup ecosystem. We nurture talent, incubate, accelerate, and help startup to get follow-on fundings. Indigo has a presence in 15 cities across Indonesia to help startups unleash their full potentials. Producing quality startups is our main priority because we pledge to transform our nation to be the biggest digital hub in the world with great innovation. With us, we transform nation. With us, form nation. Indigo. Itu sekilas tadi perkenalan tentang Indigo. Itu bilang video agak tahun lalu. Sekarang Indigo ada kurang lebih sekarang aktivasi di 9 kota kabupaten di Indonesia. Kalau sama Lampung mungkin yang paling dekat ini ya Aceh ya, paling dekat, atau ke Jakarta gitu mungkin paling dekat. Jadi
kebetulan saya di Malang di sini. Nah, kalau Indigo sendiri sudah kurang lebih ada 212 startup yang sudah bergabung dari 15 sektor, kemudian ada 165 yang sudah masuk ke program inkubasi, 27-nya masuk ke program akselerasi, dan yang lainnya sudah mendapat yang dari setelah proses acceleration itu. Jadi kurang lebih total yang sudah total current Indigo portofolio sekarang ada kurang lebih 5,5 triliun rupiah seperti itu. Nah, ini sekilas tentang Indigo. Kita ada beberapa program yang kita akselerasi. Kebetulan kita fokusin saat ini adalah di AI program atau Artificial Intelligence. Jadi selain di startup dan game, kita juga sekarang lebih concern ke arah Artificial Intelligence. Jadi program-program atau support terkait dengan AI itu biasanya bisa disupport oleh teman-teman di Indigo lokal. Seperti itu. Sini ada investor network, ada mentoring, funding, co-working space, dan ada pemberi platform. Di mana memang harapannya ini jadi benefit yang bisa kita support ke teman-teman startup. Oke, ini beberapa contoh startup yang sudah bergabung dengan Indigo, baik itu sudah masuk ke inkubasi maupun di akselerasi. Oke, lanjut aja ke top. Oh ya, ini sekelas spoiler aja, sebenarnya acaranya offline, tapi Insya Allah nanti akan ada sesi Zoom-nya, cuman kita masih belum open, cuma daftar aja nanti siapa tahu bisa dapat link untuk bisa hybridnya gitu. Kita ada town hall AI dan AI klinik di Space Malang kebetulan. Oke, lanjut. Nah, izin ya, ya memang mau nggak mau memang nggak cuma di Indonesia aja ya, di seluruh dunia sedang terjadi krisis ya, di mana itu akan menjadi sebuah tantangan baru gitu di era saat ini, apalagi setelah pandemi. Waktu pandemi mungkin di sektor digital naik-naiknya gitu, sektor aplikasi teman-teman sedang gejat-gejatan untuk bikin inovasi baru, bikin something new yang bisa mudah untuk dijual secara digital gitu kan. Nah, kalau sekarang di 2 tahun ini, tiga empat tahun setelah pandemi ini, kita mulai merasakan bahwa udah mulai melandai, udah mulai sedikit goyang dan sebagainya, sehingga menjadi sebuah ketidakpastian global gitu, terutama di sektor digital. Nah, makanya banyak yang mempengaruhi ya terkait dengan krisis ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah, sampai ke fluktuasi pasar dan teknologi, update teknologi semakin cepat, pengguna juga semakin pilih-pilih. Sekarang udah banyak banget pesaing, udah banyak banget opsi. Kita kayak contoh kita mau pakai sosial media nih, sekarang udah berapa puluh sosial media, padahal dulu cuman ada WhatsApp mungkin ya. Mungkin dulu cuma ada Twitter doang. Dulu malah kalau kita jauh ke belakang cuma ada Friendster, cuman ada dulu aplikasi chatting namanya, ada namanya Make33, dan memang itu variasi nggak sebanyak yang sekarang kita pakai Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Jadi banyak banget yang akhirnya membuat semakin banyak pilihan itu semakin kita bersaingnya juga semakin susah. Juga untuk si customer juga udah mulai pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh startup melihat kondisi saat ini adalah mode survive mode ya. Dan bahkan mungkin kalau kita ngomongin nggak cuma di startup loh. Sekarang di Indonesia udah mulai ngomongin tentang efisiensi. Bahkan nggak cuma di Indonesia, bahkan di US, di Argentina ya kemarin kalau kita dengar tahu beritanya sedang efisiensi dan sebagainya. Nah, memang kalau bahasa kerennya adalah survive mode ya, di mana memang ini adalah strategi yang diadopsi oleh startup untuk bertahan di tengah kondisi yang ya ngomongin tentang challenging gitu ya. Bagaimana kita mau cari investor itu susah, pilih-pilih dan sebagainya, sedangkan kebutuhan di pasar juga semakin meningkat, kebutuhan operasional juga semakin tinggi dan sebagainya. Sehingga ini jadi tantangan baru untuk teman-teman startup untuk bisa bagaimana caranya untuk bertahan gitu, survive mode lah istilahnya seperti itu. Kalau kita di Malang udah biasa nih, karena memang biasanya kita efisiensi, kita nggak jarang banget untuk bakar duit istilahnya gitu. Tapi kalau di Jakarta, di kota-kota besar mungkin ya mulai dulu sering banget bakar duit, gaji pegawai yang ugal-ugalan, pokoknya dapat yang bagus, gajinya unpredictable pokok tinggi, pokok mereka mau gaji berapapun aku bayarin sebenarnya gitu. Sekarang nggak bisa gitu, semuanya harus dihitung, harus rigid, harus diefisiensi. Makanya istilah sekarang mungkin yang ngetren efisiensi gitu ya.
mungkin juga akan berdampak juga di kampus juga gitu sama. Nah, focusingnya kalau di survive mode di startup itu ada 3 fokus efisiensi, mulai dari keuangan, operasional dan sebagainya. Kemudian focusingnya ke inovasi produk, bagaimana kita Halo, bisa ya udah menciptakan produk pakai itu Edwin yang sama Erwin. seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan Halo, masyarakat, customer kita yang sesuai dengan pinjam sama gue kebutuhan pakai nama seperti Edwin. apa. Kemudian Wakil ketua, adaptasi. kamu wakil ketua satu. Ini kayaknya ada voucher ya, sorry. Dia siapa Rilo tuh yang mana ya? Malah punya saya yang di mute. Nggak, lihat dulu, nggak, makanya kamu lihat dulu undangan kita supaya besok tuh kita langsung tahu siapa dia. Ya. Kayaknya ada yang bocor, tolong Mbak. Ya, Cak. Oke, udah aman. Aman, Sorry Pak. dari iklan ya. Iya, Ya, tadi ada ada suara iklan. yang sedikit masuk. Kadang Dilanjut, dia nggak Pak. baik. Lanjut. Oke. Nah, ketika ngomongin 3 hal ini, apa yang bisa dilakukan strateginya? Satu, kita fokus aja ke cash flow sama profit. Sedikit apapun itu ya, secara margin, sekecil apapun, selama itu profit, it's okay gas gitu. Kadang dulu mungkin ketika awal bikin startup yang dipikirkan mungkin target besarnya adalah investment. Target besarnya adalah kita cari investor, dapat duit banyak, habis itu exit. Ya itu mungkin kalau versi cepatnya mungkin kita butuh seperti itu. Tapi kalau untuk bertahan saat ini nggak bisa seperti itu karena investor juga nahan duit, nahan pendanaan banyak gitu kan ya. Sekarang juga perbankan juga udah mulai milih-milih kalau ngasih ngasih apa namanya kredit misalnya seperti itu. Nah, ya udah kita fokusin aja ke cari profit sebanyak-banyaknya, cari keuntungan sebanyak-banyaknya, jualan aja, jualan, tapi memang ya harus diperhatikan yang dijual itu sesuai dengan market yang seperti apa. Jadi kita di belakang bahas tentang market yang besar, market yang kecil dan sebagainya. Jadi memang priority fokus pada cash flow and profit ya, tapi memang focusing pada prioritas pengeluaran, kurangi biaya yang tidak perlu. Jadi memang harus seimbang atau mungkin bahkan lebih banyak dari profitnya daripada pengeluarannya. Itu dan mungkin juga udah mulai coba mikir cari sumber pendanaan yang alternatif untuk teman-teman startup gitu ya. Misalnya ada something yang, oh ini potensi ini untuk kita jual ya, kita jual. Oke, strategi kedua adalah inovasi produk dan layanan. Jadi terus aja bikin produk-produk semakin banyak produk pasti tidak ada rasa. Memang ya itu tadi harus benar teliti, jangan sampai kita bikin sesuatu itu yang memang yang tidak dibutuhkan oleh user gitu, oleh pelanggan, sehingga ya wis bakalan cuma jadi rilis tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang mau pakai dan sebagainya. Nah itu kan kalau bahasa istilahnya muspro, itu kan eman gitu, daripada kita bikin susah-susah gitu ternyata nggak ada yang beli. Wah, kalau nggak apa-apa kalau duitnya banyak, tapi kalau duitnya terbatas ya mending kita harus merencanakan yang sebagus mungkin kayak gitu. Makanya harus ada inovasi yang satu menciptakan nilai tambah, kemudian identifikasi kebutuhan pelanggan yang belum pernah kita apa, sampai melihat produk yang relevan saat ini itu seperti apa. Ketiga, nah mulai dari ngomongin memanfaatkan teknologi, mulai dari energi yang existing kita gunakan, kayak sosmed, AI, dan sebagainya, sampai pakai energi-energi terbarukan dengan teknologi dan sebagainya. Teman-teman bisa fokusin ke situ. Bisa jadi digitalisasi bisnisnya, kemudian digitalisasi marketing. Di sini kita nggak ngarahin untuk teman-teman bikin startup digital ya, tapi so far kalau kamu mau masuk ke digital, silahkan dicoba, gitu kan, silahkan dilakukan. Gitu. Tapi pun kalaupun teman-teman bikin bisnisnya nanti non digital, ya pastikan bahwa operasional marketing itu juga silakan menggunakan teknologi saat ini biar nggak ketinggalan dengan bisnis yang lain. Kemudian juga jangan lupa pasti ya sekarang kekuatannya adalah membangun jaringan, bangun kolaborasi. Jadi networking itu penting banget untuk di era saat ini gitu. Kita nggak mungkin cari klien pasti juga dari jaring yang kita punya. Gitu. Makanya sekarang ada HESA Helix, ada akademisi bisnis, community, government, media, dan financial institution yang kalian bisa coba jadiin partnership gitu kan untuk di bisnis kalian. Misalnya nanti bikin bisnis gitu ya. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, kan mungkin ada mayoritas mahasiswa ya, itu jadikan partnership, mentor atau seperti apa yang nanti sharing sumber daya, pengetahuan, dan sebagainya pasti akan dibutuhkan. Kemudian yang poin kelima adalah fokus ke pelanggan dan manfaatkan data untuk kalau biasanya bahasa kerennya adalah CRM ya, customer relationship management, di mana memang bagaimana membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan.
sambil melihat datanya si pelanggan itu seberapa kali pesanan di sini, berapa kali mereka melakukan rekomendasi atau retention dan sebagainya gitu. Pengambilan keputusan juga sama seperti itu menggunakan data. Nah, jadi fokusnya memang yang cari yang memang yang dengan cepat, niche-nya yang sesuai dengan kebutuhannya, segmennya, kemudian juga pasti memudahkan untuk bisa support, bisa kita apa ya istilahnya brainwash ya si pelanggan itu biar loyal kepada produk kita kayak gitu. Nah, key survive-nya apa aja? Pasti satu, kamu harus menyiapkan planning skenario. Jadi harus ada plan A, plan B, plan C kalau bikin startup gitu ya. Kalau kita sukses, nanti plan A-nya kayak gini. Kalau kita biasa aja, plan yang B. Tapi kalau kita lagi posisi sekarang, kita harus punya plan C, D, E, dan sebagainya. Jadi udah siap-siap nih, udah ada manajemen resikonya, sehingga kalau terjadi sesuatu, kita harus ngapain, kita udah siap. Kemudian diversifikasi, networking, dan memanfaatkan peluang. Jadi peluang sekecil apapun itu, kamu harus, terutama nanti kalau kalian jadi CEO gitu kan ya, harus bisa memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Nah, kalau ini mungkin sekarang kita udah nggak zamannya lagi kita ngejar market yang besar. Misalnya kalau teman-teman di modal kanvas gitu ya, kita segmennya adalah masyarakat seluruh Indonesia, nggak bisa. Gitu. Masyarakat seluruh Kota Malang nggak bisa, masyarakat di Kota Jakarta nggak bisa. Kalian harus spesifik, jenis market, mereka umurnya berapa, cowok apa cewek, pekerjaannya apa, aktivitas sehari-hari apa, keinginannya mereka apa, gitu kan. Makanya nanti ada namanya customer segmen gitu kan ya. Nah itu teman-teman harus bisa benar-benar spesifik untuk niche marketnya itu seperti apa. Dan akhirnya dari niche market itu targetnya untuk retention, jadi orang yang loyal untuk membeli produk kita, orang yang nanti akan suka menggunakan produk kita secara terus-menerus dan sebagainya. Jadi fokusin ke niche market aja, jangan nyari yang mass market. Karena udah susah banget kalau kita mau menargetkan si bisnis yang mass market. Kemudian kayak mungkin kita mindsetnya awal dari investment. Kalau sekarang mindsetnya adalah sell and profit. Bagaimana memang cari penjualan sebanyak-banyaknya, akhirnya cash flow-nya bagus. Toh nanti kalaupun bagus, investor akan cari sendiri lebih gitu. Jadi memang fokusin aja ke penjualan sama profit kayak gitu. Kemudian efisiensi, fokusin ke efisiensi, bagaimana ya itu jangan terlalu banyak apa ya istilahnya. Ya kalau sesuai dengan kebutuhan aja. Tuh mungkin ada hal-hal yang mungkin kita bisa efisiensi, yaitu efisiensi kayak gitu. Udah gak zaman lagi sekarang burn money gitu. Ya mungkin kecuali kalau misalnya sudah dapat investment, biasanya kalau udah dapat investor, mereka pasti akan ada budget untuk burning money, terutama untuk marketing kayak gitu. Terus sekarang udah gak zaman lagi cuman competition doang, tapi udah zamannya kita kolaborasi antar instansi, antar stakeholder, kita bisa kolaborasi penuh, kita bisa bersinergi gitu ya, jangan semuanya dianggap musuh gitu kan. Kita semuanya saling berkolaborasi. Kalau bisa jadi peluang kolaborasi gitu. Kemudian juga fokusnya alternatif dan sustainability, bagaimana memang udah mulai mikir tenaga alternatif seperti apa, sama kayak bisnis juga sama, alternatif bisnisnya seperti apa, pendanaannya seperti apa, dan kalau bisa bikin mindsetnya, bikin business model ya yang sustain, yang berkelanjutan, gak cuma yang tinggi langsung kemudian tiba-tiba langsung anjlok, nggak, tapi pelan-pelan tapi sustain gitu. Tuh mungkin sekilas sharing dari saya, teman-teman. Kalau quote-nya kata-kata hari ini, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Itu quote dari saya ya, gitu. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau kepingin tahu belajar tentang startup dan sebagainya, mungkin bisa kunjungin di Instagramnya @indigo.telkom. Thank you teman-teman semuanya. Saya kembali ke Mbak Ansi. Oke, terima kasih Kak Fikar. Oke, Sama-sama. sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan ada commercial break sebentar. Untuk teman-teman balik lagi, kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand atau boleh bertanya melalui kolom chat. Kepada operator dipersilakan. Selamat datang di STE Kasih Bangsa, pusat pendidikan yang tidak hanya memberikan ilmu teori, tetapi juga membentuk para entrepreneur masa depan. Di STE Kasih Bangsa, kami percaya bahwa pengalaman praktis adalah kunci kesuksesan. Itulah sebabnya kami menawarkan program inkubasi bisnis selama 5 semester, di mana mahasiswa kami terlibat langsung dalam pengembangan dan pelaksanaan ide bisnis mereka.
Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori bisnis tetapi juga menerapkannya dalam praktek. Kami mendukung mereka untuk mendirikan dan mengelola startup mereka sendiri, mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia nyata. Selain itu, Senat Mahasiswa berperan penting dalam mendirikan dan mengelola startup di kampus. Mereka mendapatkan pengalaman berharga dalam kepemimpinan, pengelolaan proyek, dan inovasi. Para alumni kami telah membuktikan bahwa program kami efektif. Banyak dari mereka kini sukses menjalankan bisnis mereka sendiri, memimpin perusahaan, dan menciptakan dampak positif di industri mereka. Kami juga memberikan kesempatan melalui beasiswa bagi calon entrepreneur berbakat yang ingin memulai perjalanan mereka di dunia bisnis tanpa kendala finansial. Bergabunglah dengan STY Kasih Bangsa dan jadilah bagian dari komunitas yang berkomitmen untuk menciptakan entrepreneur handal. Kami akan mendampingi setiap langkah Anda dalam meraih kesuksesan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami www.setyakasihbangsa.ac.id atau hubungi nomor kami di 0811722885. Untuk informasi pendaftaran bisa kalian ketik di bit.ly PMB Kasih Bangsa 2024 dan juga melalui media sosial kita. Mari wujudkan impian bisnis Anda bersama kami. Sampai jumpa. Selamat datang di Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, mitra strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja dosen untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Kami adalah lembaga yang berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik bagi dosen dan perguruan tinggi, dengan visi membangun SDM unggul melalui pengembangan kinerja dosen yang terintegrasi. Kami memiliki visi yaitu menjadi lembaga yang menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan kinerja dosen, mendorong inovasi dan penelitian yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan kontribusi sosial. Misi 1. Memberikan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan kompetensi dosen. 2. Mendukung pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. 3. Mendorong kolaborasi riset yang inovatif dan berdampak. 4. Menyediakan dukungan teknologi pendidikan bagi dosen. 5. Menilai kinerja dosen dan memberikan insentif untuk prestasi. 6. Menjadi pusat informasi tren terbaru di bidang pendidikan dan riset. 7. Menumbuhkan budaya inklusif dan kolaboratif untuk keunggulan akademik. Inilah para pemimpin di balik visi dan misi besar LPKD. Kami dengan bangga memperkenalkan Dewan Eksekutif dan Dewan Pendiri LPKD, yang telah memberikan dedikasi dan komitmen luar biasa untuk memajukan kinerja dosen dan pendidikan tinggi di Indonesia. LPKD memiliki unggulan layanan yaitu, pendampingan akreditasi jurnal, pendamping akreditasi institusi, kolaborasi perguruan tinggi dengan asosiasi, badan penerbit, simpati cloud, sewa server repositori, dan IO seminar nasional dan internasional. Inilah fasilitas kantor kami, ruang di mana inovasi dan kolaborasi bertemu. Dengan fasilitas yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan kenyamanan, kami berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif bagi seluruh tim dan mitra kami. Bersama LPKD, kami hadirkan APJI, Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, wadah profesional bagi pengelola jurnal untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan memperkuat publikasi ilmiah di Indonesia. Kami dengan bangga menyambut APJI, tempat berkumpulnya para profesional dalam pengelolaan jurnal. Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, APJI, yang bertujuan membantu pengelola jurnal di perguruan tinggi atau lembaga lain yang berkaitan dengan penerbitan jurnal dan juga menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang dapat meningkatkan kualitas SDM dosen dan peneliti di Indonesia. Inilah Dewan Pengurus Pusat dan Divisi Bidang, tim yang berdedikasi untuk menjalankan roda organisasi. Bahwa hingga saat ini, sudah ada lebih dari 5.000 member terdaftar yang tersebar di seluruh Indonesia. LPKD hadir sebagai penggerak utama dalam membangun jejaring keilmuan di Indonesia. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, LPKD menjadi wadah bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk bersatu, berbagi ide, serta menciptakan solusi nyata untuk kemajuan bangsa. Bersama, kita memperkuat fondasi ilmu pengetahuan demi masa depan yang lebih cerah. Inilah layanan unggulan dari Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, APJI, dirancang untuk mendukung pengelolaan jurnal secara profesional dan berkualitas, yaitu DOI, Digilib, Siptenan, dan Berita Kampusku.
Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kembali lagi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat. Kita akan buka pertanyaan, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baru nanti kalau masih ada waktu, ada sesi pertanyaan batch 2-nya. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand atau open mic juga nggak apa-apa. Atau Kak Fikar sama Kak Suga boleh aku bacain dulu gak sih? Yang di kolom chat ternyata banyak banget nih yang mau bertanya. Izin ya aku bacain chatnya ya. Oke, boleh Mbak. Boleh, boleh, Mbak. Selamat sore, perkenalkan nama saya Doni. Izin bertanya, bagaimana peran pengembangan produk atau jasa yang inovatif dalam kesuksesan startup? Mau langsung dijawab atau gimana nih Kak? Langsung jawab aja kali ya. Boleh ya. Dimulai dari Kak Suga dulu boleh? Oke. Sambil lihat ya. Pengembangan produk ya di startup gitu ya. Kalau pengembangan produk sebenarnya itu eh, banyak ya treatmentnya. Kita mau buat kayak gimana. Intinya kita itu harus melakukan riset sama market research dulu yang penting. Jadi dalam kita mengembangkan produk itu harus tahu siapa nih segmen pasar kita gitu. Terus kita harus tahu daya beli segmen pasar kita itu seperti apa. Itu yang akan menentukan nanti produk kita seperti apa gitu ya. Dan untuk produk sendiri ini aku ambil contoh di studioku gitu ya, di role play gitu ya. Untuk kita mengembangkan IP itu biasanya kita mengembangkan IP itu ada langsung beberapa gitu ya. Karena kita masih percaya dalam arti waktu kita menjual bawa katalog yang berisikan banyak produk itu akan lebih menarik daripada kita membawa cuma satu gitu ya. Dalam arti dalam kita mengembangkan produk-produk tadi itu tetap kuncinya hanya satu. Kita harus tahu siapa target pasar kita, gitu. Karena itu akan menentukan wujud wujud dari produk kita. Oke, terima kasih Kak Suga. Mungkin dari Kak Fikar boleh Kak? Oke, bentar. Aku sambil ini ya. Yang mengelola keuangan ini ya. Aku tadi potong sebentar tadi. Bener ya? Bener ya? Yang itu ya? Halo? Tentang ini sih Kak, tadi tentang sebentar, tentang pengembangan bagaimana peran pengembangan produk atau jasa yang Oh. inovatif dalam kesuksesan startup. Ya, oke. Nambahin dari Mas Suga ya. Kalau sekarang ini memang kita mulai bergerak untuk terus berinovasi ya, harus menciptakan something new. Yang mungkin udah ada yang baru. Mungkin kalau kita nyari yang belum ada di dunia ini mungkin nggak ada ya, susah gitu. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh orang lain yang memang mungkin dia belum ketemu, itu mungkin banyak gitu. Sehingga kita harus benar-benar cermat untuk nyari apa yang customer butuhkan. Nah, makanya kalau teman-teman jangan, ya ini aku sering atau waktu nguji penelitian dan sebagainya misalnya seperti itu, kalau bikin inovasi, bikin penelitian dan sebagainya, pastikan bahwa penelitian atau produk kamu itu satu sudah punya usernya, gitu. Udah ada potensi customer-nya, sehingga kalau kamu bikin produk gak sia-sia gitu. Itu penting. Yang kedua, pastikan bahwa memang kamu punya keahlian untuk mengembangkan produk itu. Jangan sampai memang dia dipaksain gitu, tapi kamu gak punya skill di situ, gak punya effort di situ, sehingga mungkin jadi challenge, jadi benturan ke kamu nanti gitu untuk bisa jadi semakin berat nih itu aku harus belajar. Gak apa-apa sih aku bikin yang baru, ya nggak apa-apa kalau ada timnya, ada temennya yang bisa support. Tapi kalau kalian idealis misalnya kayak gitu ya, ya itu mungkin akan jadi berat buat kalian gitu. Dan pastinya kalau ngomongin produk inovatif pasti akan pastikan bahwa inovatif itu juga yang punya nilai komersial yang tinggi, nilai jual yang tinggi,
punya banyak orang yang membutuhkan dan mau menggunakan itu sebanyak-banyaknya selama-lamanya kayak gitu sih. Jadi dibuat aja yang terkait kayak Gojek ya. Sekarang mungkin mereka kita lihat Gojek dulu mungkin cuma satu aplikasi, satu fitur. Sekarang ada 16, ada 20, ada sekian puluh fitur di Gojek karena memang inovasi yang mereka lakukan bukan ini udah ada semua gitu, tapi orang-orang butuhnya yang cepat, yang kita tinggal apa milih di aplikasi udah langsung datang dan sebagainya. Contohnya sih. Oke, terima kasih Kak Fikar. Ini kebetulan ada dari Dr. Syaiful Bahri dari IBN Lampung yang akan bertanya kepada Dr. Syaiful. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, jadi kepada Pak Fikar dan Pak Suga atau Pak Agus nih. Memang kalau di Malang itu diwalik-walik senengannya. Kebetulan saya pernah 1 tahun ini tinggal di Malang ketika dulu masih S1. Hanya saja tidak sampai selesai. Saya sudah pindah ke Solo. Pertanyaan saya sebetulnya lebih tepatnya bukan pertanyaan ya, tapi semacam mencoba untuk mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi di startup di Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan ini kasus yang mungkin viral. Kita sama-sama tahu tentang e-fishery mungkin ya. Ini kan jadi sebuah hal yang apa ya? Di satu sisi startup itu seakan-akan didorong, kemudian coba untuk dikembangkan sedemikian rupa. Tetapi di sisi yang lain ada apa moral hazard kah atau mungkin masalah etika bisnis atau yang lain sebagainya yang itu berimbas kepada persoalan e-fishery ini yang ya rasanya kita harus bisa melihat dari sisi apakah hampir semua startup seperti itu begitu. Nah ini mungkin ini pengalaman dari Mas Fikar ya dan Mas Agus atau Mas Suga terkait dengan bagaimana sebetulnya startup ini dikaitkan dengan persoalan etika bisnis begitu. Nah, ini satu. Kemudian yang berikutnya, saya sepakat dengan yang disampaikan tadi terkait dengan bahwa kalau kita itu mau sukses dalam bisnis atau apapun sebetulnya, maka kata kuncinya adalah kita harus adaptif. Hanya kalau kita coba untuk lihat apa ya, ada sebuah pemio begitu mungkin ya, bahwa generasi pertama itu kan mendirikan, generasi kedua mengembangkan, generasi yang berikutnya itu menghancurkan. Nah ini bagaimana itu bisa kita bicara tentang adaptifnya supaya bisa langgeng sebuah bisnis apalagi startup ya memang harus terus mendisrupsi seperti kita tahu misalnya begitu ChatGPT begitu muncul DeepSeek sekarang itu ChatGPT sudah mulai goyang begitu. Nah, ini bagaimana supaya kita itu bisa terus beradaptasi begitu dengan perkembangan yang ada. Saya kira itu dua hal yang mungkin bisa dielaborasikan oleh para narasumber. Terima kasih, Mbak Tami. Sama-sama, Pak. Oke, kayaknya kalau kita lagi bahas e-fishery sama investri itu memang lagi membooming ya kasus dua ini. Gimana nih menurut Kak Fikar dan juga Kak Suga? Dari siapa dulu nih Mas? Mbak, sorry. Aku atau Mas Fikar dulu aja, Mas. Oke. Memang itu oknum startup ya Pak ya. Nggak semua startup seperti itu ya kayak ya itu kita juga kaget juga gitu. Tapi memang sometimes itu juga di bisnis lain juga sama sebenarnya. Cuman nggak se-blow up si e-fishery sebenarnya kayak gitu. Jadi memang kita juga menyayangkan hal tersebut ya. Ini sekarang jadi bom. Itu sebenarnya kita udah curiga gitu ya. Karena memang dia yang paling survive setelah pandemi itu dia mengklaim bahwa mereka yang paling survive, mereka yang paling apa ya, paling ya misalnya mereka yang di sisi lain mereka teman-teman banyak yang layoff, mereka yang malah nyari pekerjaan, nyari orang lain orang nyari employee baru misalnya kayak gitu. Itu aku sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman sempat ngobrolin gitu kok bisa ya mereka seperti itu. Oh mungkin karena dia ngomongin tentang agri, ngomongin tentang perikanan yang mungkin juga nggak terdampak langsung gitu, ngomongin tentang logistik dan sebagainya. Tapi
ternyata memang di balik itu ada something yang terjadi gitu. Nah, itu sebenarnya memang kalau ngomongin etika juga nggak cuman nggak cuman etika yang nggak cuman yang terkait dengan apa namanya updatingnya itu ya, tapi bagaimana teman-teman itu bisa menyikapi, karena itu biasanya itu juga ada tuntutan dari investor ya, karena si investor ini juga bisa gede itu karena mereka dapat investor gitu dan lumayan besar, kalau nggak salah udah sampai series A atau B gitu, aku nggak update ya, tapi dari apa si investornya itu pasti pengennya laba-laba dan sebagainya gitu. Nah itu nggak semua startup yang bisa jujur gitu ya. Kalau startup itu jujur ya pasti di momentum setelah pandemi itu pasti mereka lagi down gitu. Karena udah lagi melejit, ternyata permintaan pasar turun, kemudian mereka udah terlanjur bayar hiring pegawai sebanyak mungkin, semahal mungkin dan sebagainya, sehingga akhirnya impact ke pengeluaran lebih tinggi daripada pemasukan. Ketidakefisiensi itu, burning money udah terlanjur dan sebagainya, sehingga ya wes itu akhirnya untuk mereka tetap positif ya mereka menggelembungkan itu, dan itu sangat tidak etis sebenarnya gitu. Makanya di sini teman-teman mumpung beberapa masih mahasiswa gitu ya, masih atau mungkin calon-calon entrepreneur, saranku memang ya udah kita etika bisnis itu kita jalankan dengan baik, etika moral dan sebagainya itu kita lakukan dengan baik gitu ya. Toh ketika ngomongin persaingan gitu ya kita bersaing dengan sehat aja, nggak usah yang saling ngebunuh bisnis yang lain. Destruktif itu pasti ya, tapi bukan dengan cara yang negatif, tapi bagaimana kita destruktifnya dengan cara yang positif, dengan cara yang benar dan sebagainya. Ya let's see, kayak contoh misalnya ya tadi Pak Izin Dr. Rekul ya tadi bilang ngomongin tentang DeepSeek sekarang lagi naik nih gitu, udah nyaingin sama si OpenAI dan sebagainya. Ya dia enak gitu karena dia bukan pelopor. Pelopornya kan si OpenAI gitu kan. Dan mungkin sebelum OpenAI juga ada pelopor-pelopor yang lain yang mungkin udah didestruktif sama si OpenAI. Akhirnya kemudian meledak OpenAI pada waktu itu mungkin berapa tahun ya, 3-4 tahun yang lalu mungkin ya. Kemudian si DeepSeek naik dengan ada perang dagang Amerika China, kemudian juga dengan ngomongin ini teknologinya murah ya, iya menurutku wajar mereka lebih murah karena mereka bukan pelopor gitu kan. Mereka tinggal melanjutkan, mereka kalau bahasa gampangnya kalau kita di teknis mereka tinggal ambil eh, risetnya atau machine learning yang sudah mereka lakukan, itu tinggal diimplementasikan, mereka tinggal ditambahin something, di-optimize dan sebagainya jadi gitu, karena memang mereka bukan pelopor gitu, mereka apa ya bahasanya yang support yang juga bergerak di situ gitu. Akhirnya secara nggak langsung mereka jadi saingan kan gitu. Akhirnya diledak di situ ya wes ya mau gimana lagi ya, si OpenAI juga harus bisa survive. Sama kayak startup juga kayak gitu. Kalau misalnya contoh kayak Gojek nih, kalau Gojek nggak bisa konsisten, sekarang NU punya Gojek, Muhammadiyah punya apa sih yang namanya Muhammadiyah itu yang Muhammadiyah bukan yang Gojek itu apa yang kayak Gojek itu apa namanya Zoom nama itulah pokoknya. Itu kalau misalnya si Gojek nggak konsisten mereka akan distrap sama si dua itu, makanya ada isu Gojek mau sama Grab lah, itu jadi something yang bakalan meledak juga loh gitu, si dua raksasa teknologi itu mau meledak, tapi itu masih isu. Terus kalau ngomongin adaptif, pasti kalau ngomongin era sekarang semuanya serba adaptif ya. Bahkan kita hidup pun juga harus adaptif dengan kondisi saat ini gitu ya. Eh, nggak usah ngomongin kita bikin bisnis lah. Kita jalan kaki misalnya, kalau di jalannya itu nggak bagus ya kita paling jarang untuk jalan kaki di situ. Tapi kalau jalannya bagus, kalau tawarannya bagus, kita pasti sering jalan kaki lewat situ. Tapi kalau jalannya nggak bagus gimana? Mesti kita pakaiin. Ya nggak bisa, kita harus cari jalan yang lain atau kita pakai kendaraan yang lain. Sama, kita harus adaptif dengan kondisi saat ini gitu kan. Jadi dan itu kalau tadi ngomongin tentang generasi penerus ya, satunya pelopor, yang kedua yang ngurusin hanya sukses, yang ketiga ngebangkrutin, nah itu sering terjadi juga sama gitu kan, sustainability. Sehingga memang kadang ya pola kepemimpinan, leadership, kemudian bagaimana memanage tim, bagaimana menyiapkan generasi selanjutnya. Sering banget kemarin pernah mentoring itu ada salah satu mahasiswi
eh, di salah satu perguruan kemarin magang. Kita generasi ketiga dari pemilik ayam boiler terbesar di Indonesia. Kita nggak tahu gitu kan, ternyata dia cerita bahwa memang peternakannya gede banget di Blitar, kemudian dia mensuplai seluruh Indonesia dan sebagainya. Dengan segala dia bahkan jalan-jalan ke Inggris itu mungkin bisa sebulan sekali, ke Amerika sebulan sekali dan sebagainya gitu. Tapi ada kendala di situ, walaupun sekeren apapun itu. Tapi kalau regenerasi ini nggak cukup, nggak bisa goyang dia sekarang bingung. Jadi generasi ketiga, generasi keduanya mungkin belum menyiapkan dengan baik, dia harus menerima hantaman bisnis yang besar itu. Kalau dia, makanya dia harus ngikut nih, makanya ikutan mentoring, ikutan workshopping dan sebagainya, bagaimana caranya bisa melanjutkan bisnis yang sudah ada. Nah itu mungkin saran teman-teman sih memang ya, selain memang pinter bisnis juga harus pinter leadership, pinter manajemen, harus bisa maulah mempelajari hal-hal tersebut gitu. Seenggaknya tahu, kalau bisa diimplementasikan ke dunia bisnis seperti itu. Itu Pak Saiful sedikit dari saya, mohon maaf kalau misalnya terlalu panjang dan ada yang kurang. Ini bisa ditambahkan Mas Widyan. Oke, silakan Kak Suga. Iya, kalau dari aku sih sebenarnya mungkin aku simpel aja karena udah dijawab Mas Fikar semua. Jadi etika bisnis itu nomor satu, apalagi kita sebagai startup gitu ya. Jadi kalau kita melakukan etika bisnis kita itu jelek, itu ke depannya bisa dibilang kita nggak akan lama lah di industri ini gitu. Karena itu yang di presentasiku tadi yang menyebutkan brand tadi. Dengan etika bisnis kita yang kurang bagus, itu akan berpengaruh ke brand kita juga. Kalau brand kita itu mati, ya udah kita harus harus gimana lagi gitu. Karena lingkup contoh di animasi, games dan apa, itu kita satu Indonesia itu lingkupnya kayak kecil gitu loh. Jadi ada satu satu aja yang kita melakukan etika bisnis yang jelek, itu kena ban gitu, itu udah langsung nyebar se Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian berhubungan dengan adaptif itu ya. Adaptif itu yaitu kayak di presentasiku juga emang itu sangat dibutuhkan untuk teman-teman startup dan kebiasaannya teman-teman startup itu egonya kan masih tinggi ya. Apalagi dia lagi develop satu produk, dia menganggap produk itu anaknya, tapi dia nggak eh, nggak nggak sadar gitu kalau produknya itu dalam suatu masalah gitu ya. Jadi kalau untuk melakukan adaptif itu kita jangan ragu-ragu untuk men-shutdown atau meng-hold dulu produk yang sedang kita develop gitu. Dan jangan malu untuk kita pivoting gitu. Jadi banyak banyak perusahaan itu dia stay di satu tempat yang ibaratnya stay di jalan yang rusak katanya Mas Fikar tadi, dia akan memaksakan itu bisa ujung-ujungnya tapi akan bakar uang yang lebih panjang dan durasinya akan lebih lama gitu ya. Nah, adaptif tadi itu salah satu caranya adalah dengan kita nggak ragu-ragu untuk shutdown suatu project atau produk yang kita develop. Ternyata waktu kita tes ke market itu nggak fit, langsung aja kita langsung shutdown, kita develop produk yang baru dengan market research yang lebih benar gitu ya. Dan kalau emang fokus di bisnis kita itu emang agak susah. Contoh di industri animasi kemarin itu di tahun 2024 itu benar-benar hancur-hancurnya ya, susah banget di animasi itu. Nah, kita harus bisa memutuskan. Jadi role play dulu itu kita pivoting. Jadi pivoting nggak langsung 100% itu ya. Dalam dalam awalnya role play 100% itu di animasi, kita merendahkan prosentasenya. Jadi dengan animasi seperti itu kita kecilkan animasi jadi semua nih 50% di animasi, 30 di games dan sisanya di yang lain kayak gitu. Nah, itu mulai harus kita susunkan karena itu kita harus sadar dengan finansial di perusahaan tadi untuk mengatur strategi ke depannya itu gimana. Strategi itu melingkupi banyak itu ya. Entah kita harus pivoting, entah harus kita men-shutdown project atau seperti apa. Karena eh, kebanyakan teman-teman yang aku pernah diskusi, aku pernah ketemu itu teman-teman menganggap produknya atau IP-nya itu benar-benar anak yang sangat berharga harus diperjuangkan mati-matian gitu. Tapi kalau realita fakta tidak menerima produk itu di pasar kan juga susah gitu ya. Jadi kita harus menguatkan diri untuk ya project ini pilot kita hold dulu bisa atau sekalian kita ganti dengan project yang baru. Gitu sih.
Oke, terima kasih Kak Suga. Ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang raise hand. Untuk Sinta Amelia, dipersilakan. Selamat siang. Iya. Perkenalkan saya Sinta Amelia. Izin bertanya kepada kedua speaker yaitu Kak Fikar dan Kak Suga, yaitu pertanyaannya bagaimana cara kita tetap menjaga dan mempertahankan cash flow dan finansial dari bisnis kita sembari melakukan inovasi produk. Karena saya pernah mendengar dari seorang speaker juga pada seminar sebelumnya, yaitu kita harus mengurangi inovasi produk dan layanan sehingga kita harus berfokus pada satu produk yang memiliki value untuk tetap mempertahankan bisnis kita sebagai startup. Terima kasih. Oke, mau langsung dijawab atau kita tampung dulu nih Kak? Kayaknya yang raise hand soalnya agak banyak sih. Gimana Kak? Langsung aja biar nggak lupa. Oke, silakan. Boleh Kak, mungkin dari Kak Suga boleh. Oke, untuk inovasi dari produk ya di dalam keadaan sulit gitu. Mungkin treatment ini akan berbeda-beda dan di setiap perusahaan gitu ya. Kalau di Roleplay sendiri itu dengan keadaan uh, financial yang agak susah itu kita malah push untuk innovate gitu ya. Inovasi produk. Kenapa? Karena ya tadi dari prinsip adaptif tadi itu, jadi ketika kita dalam keadaan susah, itu kita mau stay low, bertahan di bawah dengan efisiensi, itu sangat bisa banget. Dan itu apa itu lebih aman gitu ya. Tapi kalau di role play kita lebih memilih untuk efisiensi ya, tapi nggak terlalu besar. Tapi inovasi itu kita nggak boleh berhenti gitu ya. Kita harus tetap berinovasi, kita harus buat produk-produk baru karena kita harus segera nih kalau kita dalam ke apa itu ada kesulitan di finansial itu kita harus segera keluar nih dari situ. Kalau kita cuma memanfaatkan dengan efisiensi tapi movementnya kita atau produk kita akhirnya low itu menurut kita di industri kita itu akan sangat susah gitu ya. Tapi ini akan berbeda lagi dengan industri atau startup yang apa itu berbentuk produk fisik gitu ya. Produk fisik itu akan benar karena modalnya itu akan lebih besar kalau kalau terus berinovasi gitu ya. Nah, keuntungannya di industri kreatif itu kita ide atau apa-apa itu unlimited gitu. Jadi daripada itu tetap kita kan mending kita olah terus aja sih. Gitu dari saya. Oke, mungkin dari Kak Fikar ada yang mau ditambahin? Ya, oke, nambahin Mas juga ya. Kalau produk yang sudah dimiliki ternyata memang dinilai masih punya potensi penjualan, ya ngapain bikin inovasi baru? Yang seperti itu ya pasti pemikirannya kayak gitu ya. Tapi so far tergantung kondisi saat ini. Misalnya memang produk yang sudah ada itu ternyata memang secara targetingnya nggak achieve, ya udah kalian harus bikin something new yang memang untuk mengejar target itu. Tapi kalau misalnya memang ini udah bagus kok, ini udah misalnya targetnya 1 miliar misalnya, ini produk ini udah jadi penjualannya udah 1 miliar, ya udah fokus ke itu dulu. Tapi kalau misalnya memang ini ternyata masih achieve 100 juta nih, untuk mencapai 1 miliar masih ada 900 juta, gimana caranya? Kalau kita cuma mempertahankan ini doang ya nggak bisa, akhirnya kita harus bikin something baru. Jalan dua-duanya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya satunya udah kelihatan bagus, survive dan bisa nutup target kalian, ya satunya lagi ya di shutdown. Ya pasti ada risiko yang harus dikorbankan, ya gitu ya. Jadi memang harus harus pintar-pintar menghitung ya bagaimana waktu selain memang mengorbankan waktu juga biaya pastinya kan untuk bikin inovasi baru itu. Jadi nggak cuman ya memang kalau kita sebagai bisnis memang kalau kita mau bikin inovasi baru itu hal yang bagus gitu ya. Tapi mungkin harus di right place, right time in the right place, gitu, di waktu yang tepat dan di tempat yang bagus juga kayak gitu. Itu sih mungkin eh, dari aku Nancy. Oke, terima Dan kasih. sini kemana? Oh iya, Fikar. oke. Ini ada satu penanya lagi, mungkin ini jadi penanya yang terakhir, yaitu dari
Elga Naya. Silahkan Elga. Perkenalkan, saya Elga Naya. Saya izin bertanya, apakah ada tips untuk menghemat biaya operasional pada perusahaan startup? Makasih. Oke Kak, mau siapa dulu Kak? Boleh dari Kak Fikar kali ya? Oh, tadi menghemat biaya Menghemat operasional biaya operasi gitu katanya. Oke. Em, ya, ini case-nya masing-masing ya. Dan Mas aku, kayak aku sama Mas juga pasti punya case yang berbeda gitu ya. Kalau positioning-nya memang melihat apa yang menjadi eh, target dan sekarang itu kondisinya seperti apa. Kalau target kita di satu produk A misalnya, ternyata si produk A itu cuma butuh orang. Tapi kita udah terlanjur hiring 10 orang misalnya gitu. Ya udah berarti yang 5 orang kita ngapain gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang agak hardcore langsung di off itu yang terjadi di beberapa teman-teman. Ada yang demo ini dikaryakan di tempat yang lain atau difungsikan ke produk yang lain dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga melihat dari cost operasional. Biasanya kalau di startup cost operasional work from office itu kalau datang semuanya di kantor biasanya lebih mahal daripada work from home. Ada juga yang memang teman-teman yang biasanya operasionalnya work from home itu lebih murah daripada lebih mahal daripada yang work from office. Jadi melihat kondisinya saat ini dulu dan dulu. Misalnya kalau WFO budgetnya butuhkan sekian, kalau WFA atau WFH sekian. Jadi nanti mana yang paling efisien itu yang dilakukan. Ya, lihat sih kayak misalnya kalau dengar kemarin kebijakan salah satu kementerian gitu yang ya ngantornya cuma 2 hari doang, 3 harinya di rumah aja ngerjain dari rumah, ya oke silahkan gitu. Tapi kalau misalnya memang itu nggak efektif ya jangan gitu ya. Kalau memang tujuannya untuk WFO ya WFO work from office gitu. Tapi kalau bisa remote misalnya kayak engineer kayak biasanya kalau desainer atau engineer itu rata-rata kebanyakan ya work from home misalnya gitu ya udah itu salah satu mengurangi operational cost juga. Terus apalagi ya mungkin kalau seorang accountant pasti bisa ngelihat gitu, oh ini budgetnya terlalu besar, ini budgetnya terlalu kecil, atau ini nggak efektif loh gitu. Udah mungkin hal-hal yang sifatnya seremonial itu mungkin dipersimpel, fokus ke hal-hal yang sifatnya benefit, sifatnya untuk mendapatkan menghasilkan profit, level dan sebagainya kayak gitu. Jadi mindset juga harus dipilih juga gitu bahwa memang ya udah sekarang lagi posisi yang krisis gitu ya udah yang seremonial dikit bakal dilakukan yang fokusnya yang kan bikin aktivitas atau kegiatan yang sifatnya adalah benefit kayak gitu atau profit ke perusahaannya itu sih mungkin cara dari itu juga Oke, mungkin. dari Kak Suga, boleh Kak? Ya, kalau di role play sendiri sih efisiensi banyak caranya ya. Jadi pertama itu salah satunya yaitu teman-teman kita buat untuk WFH gitu. Ya. Meskipun WFH itu kalau di industri animasi itu sangat susah ya, karena koordinasinya itu akan sangat susah, feedback dan apa-apa yang akan sangat susah. Tapi itu adalah menjadi salah satu opsi. Kedua itu kita kerjasama nih dengan beberapa kampus untuk menerima internship, di mana internship itu kita perlakuan seperti bounty hunter gitu ya. Di mana mereka kan kita gaji sesuai dengan apa yang dia kerjakan gitu ya. Jadi kalau dia ngerjain load kerjaannya banyak, ya bisa bisa dapat banyak. Tapi kalau kerjaannya dikit, ya dapatnya dikit. Gitu itu bisa membantu kita untuk mengatur cash flow di perusahaan juga sih sebenarnya. Jadi kita benar-benar terukur di situnya. Kemudian satu lagi ini untuk ini mungkin personal ya di roleplay karena di di roleplay itu aku mendirikan perusahaan ini sama tim inti yang di roleplay itu aku secara kekeluargaan dan terbuka gitu ya. Jadi secara finansial itu aku nggak ada nutup-nutupan atau gimana. Dan mungkin ini banyak mentorku tuh yang bilang kayak kita sebagai owner tuh sebenarnya nggak boleh nge-share seberapa nih keuangan studio gini-gini, tapi eh, pendapatku karena ya aku besarnya di komunitas itu keterbukaan itu menjadi eh, apa itu sesuatu yang penting gitu ya. Yang pernah aku lakukan di roleplay. Jadi ketika kita dalam kesulitan finansial itu
aku akan bilang ke tim intiku gitu, keadaan studio seperti ini nih. Boleh nggak aku minta izin teman-teman kita gaji semua separuh nih. Tapi bulan depan masih ada nih. Atau bulan ini kita kasih full, tapi bulan depan kita nggak ada kayak gitu. Itu sering aku komunikasikan karena eh, selama 10 tahun ini berdiri, aku sama tim itu sangat terbuka itu gitu loh. Jadi aku pingin member atau tim kita yang di roleplay itu tahu kondisi kita lagi baik atau lagi buruk, dan mereka itu akan loyalnya tuh terjaga gitu ya. Bukan berarti kita pingin apa itu tidak menghargai tim yang kerja dengan membayar separuh atau gimana, tapi namanya startup atau kita lagi merintis untuk mendapat sesuatu yang besar, kita ya harus jalan bareng gitu. Kalau tim sepakat untuk jalan bareng dengan uh, keadaan seperti itu, ya oke gitu. Makanya untuk mendirikan startup, saranku itu mulai awal harus tetap terbuka dan pilih partner yang benar-benar bisa sevisi dulu. Karena kebanyakan startup kan kadang dia impulsif gitu ya. Dia dapat investor atau dapat apa, hire orang yang penting skillnya bagus ini gini gini gini. Ternyata orang-orang yang di hire itu eh, tidak sevisi atau tidak bisa kita ajak kompromi dan apa-apa. Itu akan lebih menyulitkan di studio sih. Karena di kita itu lebih 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 cenderungnya untuk tim itu kan sistemnya kita grooming ya. Jadi kita nggak merekrut orang yang langsung jago gitu. Kita akan belajar bareng dan gini-gini. Akhirnya member-member di Roleplay selama 10 tahun ini bisa bilang mereka loyal gitu dengan keadaan kadang teman-teman dapat gaji separuh, kadang gini-gini, tapi mereka tetap tetap bekerja gitu. Karena keterbukaan itu penting gitu sih. Itu sih kalau dari aku. Oke, memang keterbukaan itu jadi salah satu kunci untuk kita bisa berjalan bersama-sama sih ya Kak, karena nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Oke, terima kasih Kak Suga dan juga audiens yang sudah bertanya. Sebelum ditutup, saya akan sedikit menyimpulkan bahwa caranya kita itu kalau mau bertahan di masa-masa sulit sebagai startup, itu kita harus mampu untuk memanfaatkan teknologi. Karena bagaimanapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pasti akan membantu kita untuk berinovasi. Lalu jangan lupa kita juga harus agile akan perubahan dan juga adaptif sih. Lalu jangan lupa untuk membangun jaringan dan kolaborasi gitu teman-teman. Terima kasih Kak Fikar dan juga Kak Suga atas sharing sessionnya hari ini. Bermanfaat banget dan ini daging banget untuk kita yang nonton webinar hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu adalah penyerahan cindramata dari Ibu Ruslaini kepada dua narasumber kita dan juga kepada co-host kita. Kepada Ibu Ruslaini, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tami. Suasana diskusi, suasana e-seminar yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Fikar, Pak Agus, Pak Suga. Ada 3 berarti narasumber kita ini. Ada Pak Suga dan Pak Agus. Dan saya juga ingin menyapa, tadi saya ngintip-ngintip tuh ada dari Universitas Perwira Purbalingga, Mbak Ibu Puji Hartati dari Jawa Tengah. Jadi hari ini kita ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung, serta DKI Jakarta. Kolaborasi yang sangat luar biasa, semoga ini bisa menjadi semangat buat teman-teman mahasiswa juga turut berkenalan dan saling berkolaborasi untuk masa depan yang lebih baik. Untuk itu, saya juga ingin mengapresiasi kepada Pak Agus Setiawan sebagai salah satu narasumber kita. Berkenan Pak untuk menerima sertifikat penghargaan dari STIK Bangsa yang juga didukung oleh Institut Bakti Nusantara Lampung sebagai co-host pada hari ini yang juga membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan e-seminar hari ini. Mohon diterima Pak Agus dan berkenan kiranya nanti someday panitia menghubungi Bapak lagi untuk bekerja sama kembali. Dan berikutnya saya berikan juga apresiasi yang luar biasa kepada Pak M.
agak susah ya, Zulfikar Albaba. Bahwa luar biasa materi yang Bapak berikan. Mudah-mudahan bisa menjadi insight dan wawasan yang semakin luas kepada mahasiswa-mahasiswi kami dari Lampung, Jawa Tengah, dan juga khususnya STI Kasih Bangsa Jakarta. Mohon berkenan menerima sertifikat penghargaan dari kami, dan mungkin satu saat nanti panitia akan menghubungi Bapak lagi kiranya berkenan untuk berdiskusi kembali. Masih ada yang bertanya, katanya nggak puas. Oke, dan yang berikutnya, penghargaan sebesar-besarnya juga kepada Institut Bakti Nusantara Lampung atas kolaborasi yang sangat luar biasa sehingga kegiatan e-seminar pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dukungan daripada Institut Bakti Nusantara menjadikan satu motivasi buat STI Kasih Bangsa untuk terus meningkatkan jumlah e-seminar pada kali ini. Mudah-mudahan nanti Institut Bakti Nusantara akan terus bergabung dengan STI Kasih Bangsa untuk seri-seri e-seminar inkubasi bisnis dan investasi ini. Untuk itu saya mohon kiranya sebagai perwakilan Bapak Dr. Saiful Bakri dari Institut Bakti Nusantara Lampung kiranya bisa menerima sertifikat ini dari STI Kasih Bangsa sebagai bentuk terima kasih atas peran sertanya sebagai co-host. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama Pak Saiful. Oke, dan selanjutnya terima kasih juga kepada Ibu Sri Utami Nur Hasanah SPD yang telah membawakan kegiatan acara pada hari ini dengan lancar dan membangun diskusi yang baik. Terima kasih atas peran sertanya sebagai moderator. Silakan diterima Ibu Sri Utami Nur Hasanah. Baik, saya terima Ibu, terima kasih. Sama-sama, saya kembalikan kepada Ibu Tami. Oke, baiklah kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum saya tutup, kita mari sesi foto bersama terlebih dahulu. Di sini ada 4 slide. Untuk teman-teman semua boleh menyalakan videonya nih, supaya nanti kelihatan cantik-cantiknya. Oke, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Institut Bakti Nusantara selaku co-host dalam webinar kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada 2 narasumber hebat kita, yaitu Kak Suga dan juga Kak Fikar. Semoga kita bisa kembali sharing session nanti di webinar-webinar berikutnya. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam webinar kali ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun. Pisau tumpul mesti diasah. Cakep. Tempe dipotong bentuk persegi. Cakep. Walau sekarang harus berpisah, Selasa depan kita join webinar lagi. Jangan lupa teman-teman, kita akan ada webinar tanggal 20 untuk webinar berikutnya, yaitu adalah Kiat Sukses Investasi Emas. Kita tunggu teman-teman yang join. Terima kasih atas investasi kehadiran. saham. Oh ya, investasi saham. Berikutnya nanti ada investasi emas. Oke. Kita tunggu untuk webinar berikutnya ya. Jangan lupa join. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, izin pamit dulu Bu Nini dan kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Mas Agus, Mas Suka, Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.